Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat sebuah jaringan IP address kelas C dengan teknik subnetting. Nah, subnetting ini sendiri adalah teknik untuk membagi sebuah jaringan IP menjadi beberapa subnet kecil untuk mengelola alamat IP agar lebih efisien dan mengurangi konflik serta meningkatkan keamanan. Kemudian di sini saya akan membuat rancangannya untuk kebutuhan 14 host. Di sini saya yang pertama akan menentukan berapa jumlah bit hostnya, dan yang kedua menentukan berapa jumlah bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia. Kemudian yang ketiga menentukan berapa netmasknya. Yang keempat menentukan subnet ID. Yang kelima menentukan broadcastnya. Yang keenam menentukan range IP-nya. Nah, yang pertama saya akan menentukan jumlah bit hostnya, di mana untuk menentukan jumlah bit host, maka saya di sini menggunakan formula 2 pangkat N sama dengan 2 lebih besar sama dengan jumlah bit host, jumlah host. Karena saya membutuhkan 14 host, maka di sini 2 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 16 dikurangi 2 sama dengan 14. Jadi jumlah bit host yang dipinjamnya adalah 4. Kemudian menentukan network yang dipinjam dan jumlah subnetnya. Dalam IP kelas C, defaultnya memiliki 8 bit untuk host. Nah, karena kita membutuhkan 4 bit untuk host, maka jumlah bit network yang dipinjam adalah 8 dikurangi 4, yaitu 4. Nah, jadi jumlah subnet yang tersedia dihitung dengan formula 2 pangkat M, di mana M adalah jumlah bit yang dipinjam, yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 16 subnet. Kemudian untuk menentukan netmask default IP kelas C itu adalah 255.255.255.0 per 24 dengan meminjam 4 bit untuk network, jadi 24 ditambah 4 yaitu 8. Nah, kalau didesimalkan yaitu 255.255.255.240. Kemudian untuk menentukan subnet ID, nah di sini subnet ID itu adalah alamat pertama dalam setiap subnet dengan netmax 28, maka setiap subnet itu memiliki 16 IP atau block size-nya itu adalah 16. Jadi subnet ID-nya adalah 192.168.0.0. Nah, karena di sini subnetnya memiliki 16 IP atau block size-nya 16, jadi nanti subnet yang keduanya itu kelipatan dari 16, yaitu 16 sendiri, dan nanti subnet yang ketiganya berarti 32, dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan broadcast. Nah, di sini broadcast itu adalah alamat terakhir dalam setiap subnet, yaitu satu angka sebelum subnet ID berikutnya. Nah, contohnya di sini subnet yang pertama itu kan 192.168.0.0. Jadi broadcastnya itu nanti satu angka sebelum subnet yang kedua. Nah, di sini subnet yang keduanya itu kan 16, jadi broadcastnya itu 15. Kemudian contoh yang kedua itu kalau subnet ID-nya
subnet ID kelas 2-nya 16, maka nanti kan subnet ID yang ketiganya itu kan 32. Jadi broadcast-nya itu 31 di sini. Nah, yang terakhir untuk menentukan range IP ini adalah alamat yang dapat digunakan oleh host, yaitu antara subnet ID ditambah 1 hingga broadcast dikurangi 1. Contoh pada subnet pertama, yaitu kan subnet ID-nya 192.168.0.0, broadcast-nya 192.168.0.15. Jadi range IP-nya yang di subnet ID itu ditambah 1 jadi 1, broadcast-nya dikurangi 1 jadi 14. Nah, ini saja rancangannya. Nah, di sini saya akan mendemokan dari hasil rancangan yang tadi. Di sini yang pertama kita akan menambahkan switch-nya dulu. Kemudian saya akan menambahkan laptop yang kedua di sini. Kemudian konekkan di sini, kita pilih fast. Nah, kemudian kita kasih alamat IP yang tadi kita buat. Di sini untuk menambahkan IP kita tambahkan keterangannya dulu di sini. Ini tadi kan subnetnya 192.168.0.0. Kemudian 192.168.0.1. Kemudian di sini 192.168.0.2 berarti. Nah, kemudian untuk mengkonekkan semua ini, caranya kita klik ini, pilih desktop, IP configuration, masukkan alamat IP yang tadi 192.168.0.1 berarti. Nah, subnet max-nya udah otomatis di sini. Kemudian ininya kita ganti 0. Nah, ini udah bisa connect sama ini. Kemudian untuk menggunakan laptop 3-nya, pilih desktop configuration, memasukkan sama ini diganti 0. Nah, untuk mengecek semua ini apakah berhasil apa enggak, kita pilih ini, lalu komen, kita ping
192.168.0.1. Nah, jika seperti ini berarti udah sukses. Kita coba yang satunya lagi, laptop 3-nya. Nah, ini juga udah berhasil. Mungkin itu saja tutorial dari saya.